Assalamualaikum warahmatullahi Iki matur nuwun sangat iki Pak Haji Rizal sampun maringi wekdal kangge kawula sosialisasi kaitan dengan beberapa program desa. Mau mengantar awal dari Pak Besar kawula langsung awal. Semua Bu. Belum lagi semua banget dari. Semoga Pak Pilek. Oke, intinya nanti Pak Bisa kalau menyampaikan beberapa program berkaitan dengan desa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, bahwa di tahun 2023 kemudian dilanjutkan tahun 2024 ini, kebetulan desa Banjarnegara ini Ada belum silakan. Desa Banjarnegara ini ditunjuk oleh kabupaten untuk mengikuti perluasan desa anti korupsi atau desa perluasan anti korupsi. Jadi ini adalah program dari KPK RI yang kemudian diturunkan di tingkat provinsi kemudian sampai tingkat kabupaten. Di Kecamatan Banjarmangu ada 3 desa yang diberikan untuk mewakili jadi desa anti korupsi. Yang pertama adalah Banjarmangu, kemudian desa Beji, kemudian yang satu adalah desa Gedaga. Di tahun 2023 sudah dilakukan penilaian dan alhamdulillah Banjarmangu ini masih di peringkat 1. Menurut Pengestune agar kemudian Banjarmangu bisa menjadi desa-desa yang lain berkaitan dengan desa anti korupsi. Walaupun nilainya kemarin masih 40, nilainya masih 40, tapi masih peringkat 1. Kemudian disusul dengan desa Beji nilainya sekitar 28, kemudian desa Antasari di Purworejo nilainya sekitar 25. Tapi kemudian nilainya akan tetap dilanjutkan sampai di tahun 2024 ini. Jadi mohon doa restunya kepada jemaah sekalian agar kemudian desa Banjarmangu ya mungkin belum banyak prestasi yang kita ciptakan ya, tapi semoga saja melalui desa anti korupsi ini bisa menjadi salah satu pemicu agar kemudian bisa lebih baik lagi. Jamaah sekalian, berkaitan dengan desa anti korupsi ini sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan kadis tok boten, tidak hanya berkaitan dengan perangkat desa tok boten, tidak hanya berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di desa boten. Tapi yang dimaksud desa anti korupsinya adalah bagaimana kemudian merubah perilaku semua yang ada di desa Banjarmangu itu untuk menghindari hal-hal yang bersifat koruptif, baik kemudian kadesnya, baik perangkat desanya, baik kelembagaan desanya. Alhamdulillah Pak Bisa ini bagian dari LP3M, lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian BPD-nya, kalau semua kelembagaan desa termasuk seluruh masyarakat yang ada di desa Banjarmangu diharapkan juga mendukung nilai-nilai anti korupsi yang ada. Apa saja kemudian nilai-nilai anti korupsi itu yang perlu kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat? Yang pertama adalah jujur, gitu ya. Jujur berarti nomornya orang curang. Tasih mawar gitu. Jujur, belum move on. Jujur. Jamaah sekalian, berkaitan dengan jujur ini, saya juga ini ada surat Az-Zumar ayat 33, oke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
waladzi jaa bisidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Nggih, azuman. Dan orang yang membawa kejujuran atau kebenaran yaitu Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Kalau kemudian puasa ini katanya menciptakan orang yang bertakwa, ternyata jujur ini juga bagian dari takwa, kan begitu. Itu satu saja, nanti yang lain Pak bisa nanti saya jerek makomeng ya belum isi kata. Yang pertama jujur, kemudian yang kedua adalah mandiri. Kalau kemandirian di bagian kamu, alhamdulillah beberapa masyarakat sudah bisa melaksanakan itu, termasuk ketika melaksanakan program-program yang tidak dibantu atau tidak bisa didanai oleh desa, maka masyarakat kemudian luar biasa gotong royong membangun secara mandiri. Contohnya wonten nggih gerbang niku sigo niku dibangun secara mandiri oleh masyarakat. Kemudian ada beberapa lambat beton atau jok jalan yang kemudian juga dibangun oleh masyarakat. Itu berarti mencerminkan bahwa masyarakat yang mandiri di Banjarmasin sudah tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, ini kaitannya dengan tanggung jawab ini, semuanya harus mempertanggungjawabkan apa yang kemudian kita lakukan atau perbuatan kita. Oke. Hal yang sederhana berkaitan dengan tanggung jawab ini, misalkan dalam keseharian kita adalah berkaitan dengan sampah. Kalau di Banjarmasin, oke, monggo. Ini berkaitan dengan sampah. Kadang kita masih melihat di beberapa ruas jalan, kemudian di sekitar kita, orang itu masih membuang sampah sembarangan. Malah kadang-kadang buang sampah atau bonek. Nanti benar ya, udah kompak banget, nanti tanggane gitu, berarti kompak banget. Berita saya mau lagi buang sampah, nanti tanggane. Izin mau buatan, kompak. Jujur nih, tadi PR berarti, kurang buang sampah. Terus tanggane nggih saya mawon. Nggih, terus Pak Jere kula kadang buang sampah niku. Making. Tapi ada tanah tidak betul. lho wonten tujuh bisa teh. Guru ternyata wonten SPPT niku. Wonten SPPT niku wonten kagungan ternyata. Nggih, sudah difasilitasi oleh truk nggih. Untuk buang sampah, monggo kita manfaat itu, kemudian tidak membuang sampah namanya tanggane. Bukan buang sampah tok, ada buang limbah air rumah tangga, saking cucian, saking kamar mandi dan sebagainya kadang, nanti melayu ini, lemai tanggane kan itu. Terberiko terberiki, boh. Tanggung jawab mau. Lajeng kemudian prinsip nilai anti korupsi yang berikutnya adalah tentang berani. Jadi masyarakat itu harus berani mengatakan yang benar, kan itu. Harus berani jujur dan sebagainya. Berani mengungkapkan sesuatu kalaupun itu benar dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah tentang sederhana. Jadi kaitan dengan Nabi Muhammad sendiri juga menjadi pribadi yang sederhana, meskipun kalau dinilai dari mungkin kekayaannya juga luar biasa, masih bisa ketika menikah dan sebagainya mengirimkan unta dan sebagainya yang paling mahal dan sebagainya. Tapi dalam pola hidupnya menerapkan pola hidup yang sederhana. Kemudian peduli, peduli memiliki kepedulian. Saya yakin semua umat Islam memiliki kepedulian, termasuk apa yang kita lakukan pada bulan ini adalah bagian dari kesalehan sosial, bentuk peduli kepada mereka yang mungkin tidak mampu, yang terbiasa dalam hidupnya berpuasa, tidak bisa kemudian makan cukup dan sebagainya. Hari ini kita merasakan di bulan ini juga.
Kemudian disiplin. Disiplin ini sudah dianjurkan di dalam Islam. Bagaimana kemudian surat Al-Asr bercerita tentang waktu, bagaimana menghargai waktu dan sebagainya. Oke. Kemudian tentang adil, ya, harus bersikap adil. Adil itu apa? Sesuai dengan Sesuai dengan porsinya, oke. Buatan banjir, Pak. Masih ada. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan kerja keras. Jadi nilai-nilai anti korupsi yang kemudian sebetulnya sudah tertanam di masyarakat Desa Bandar Mau dan di umat Islam, tapi harus kita bangkitkan kembali. Itu ada 9. Tadi saya sampaikan yang pertama adalah tentang jujur, kemudian mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Berarti ada 9 itu, nggih. Nyuwun bantuannya kepada seluruh jamaah yang hadir di sini bisa mulai kita tanamkan di tingkat yang paling dekat dengan kita, yaitu di tingkat keluarga. Bagaimana kemudian kita menanamkan tanggung jawab kepada anak-anak kita, bagaimana kita menerapkan disiplin, menerapkan kejujuran kepada anak-anak kita. Ini dulu saya berkaitan dengan kejujuran. Kadang sebagai orang tua, kadang kita minta tolong kepada anak kita, ya, untuk memberi sesuatu. Tapi kemudian kadang-kala uangnya berlebih, ya. Toko misalnya nopo, ya, di Bali itu toko sajiku nopo raksik misalnya, ya. Ini kalau dunia pinter, Bu, pinter? Kalau misalnya itu paling harto 3. Nah ini kan lainnya diperintah kadang-kadang harto pembeliannya dikarenakan ibunya maling mau banget. Saling mengatasi gitu. Dan itu bagian dari menanamkan nilai-nilai kejujuran. Oke. Seringkali sekarang kalau bilang jujur, kadang-kadang jujur itu ajur. Padahal jujur itu luar biasa, menenangkan di dalam hati ketika kemudian kita jujur. Oke, jujur. Tadi puasa nggak Bu? Jujur, oke? Jujur. Pemilu ini Bu, mensewu, jujur. Mau tadi paling amplop? Jujur. Benar? Benar. Ditambah Bu? Ya ditambah. Halo? Ya ditambah. Eman. Tapi tujuannya kan milih seseorang. Iya. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini kemudian ujian malah Bu. Tasih tahun lalu Pak di bulan kalau nggak Oktober, November, niku wonten pil, ada wonten pilgub kalian pil. Nah, pengalaman ini apa kemarin dari tadi Bu? Tampil mah. Lumayan. Nek boten diparingi amplop niku boten milih tiyang niku berarti. Berarti maringi amplop karena tujuan tertentu, nggih. Nah, niku kalau di dalam tadi nilai anti korupsi ya seperti bocor. Oke, mungkin ini menjadi peringatan bagi kita semua. Syukur-syukur kemudian kita melakukan perbaikan. Mungkin kita mulai terapkan yang paling bisa kita lakukan di tingkat keluarga, di tingkat anak-anak kita, sehingga ketika kemudian semua keluarga menerapkan nilai-nilai anti korupsi itu, maka secara masif katanya TSM, terstruktur, sistematis, masif, tentang kecurangan. Maka kita ketika melakukan perbaikan
Terkait dengan nilai-nilai anti korupsi ini juga harus CSR terstruktur, dari pemerintah desa, kelembagaan desa, BPD sampai RT terstruktur, sistematis, semuanya harus dilakukan kegiatan secara sistematis, kemudian masif, kemudian menjadi seluruh keinginan seluruhnya dari masyarakat agar kemudian menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Coba bengkek kok. Nah, bagi dari pejabat senior atau pejabat senior Ngancam barang ya. mungkin pertanggungjawabannya pihak yang pakai Ngancam barang. Ora wae BLT maning kowe. Oh, betul. Gitu. Kamu direct itu bagian. Ya wedi lah. Dia kan dari dulu Jumlah tak jumlah kamu kan jadi makanya intinya saya Bang Bisa sesuatu yang memang sudah kebiasaan itu kadang-kadang kita memang agak susah ya agak susah, tapi kita harus punya niat. Oke, saya hanya ngetes saja ini masih biar kalau saya tanya nanti ketika Pak bisa misi. Oke, Bu, jawab cepat. Uban warnanya? Kertas apa warnanya? Sapi minum? Oh, sapi minum susu. Sapi minum susu. Sapi minum? Ya, Bu. Ketika kemudian tadi dikondisikan oleh pejabat, dikondisikan oleh kita sendiri, kita berpikir bahwa semuanya putih, maka ketika bicara sapi minum susu. Tapi kalau kemudian kita tetap konsisten, ya, lebih teliti lagi, maka sapi tetap minum air. Nah itu kebiasaan itu yang kemudian memang harus kita rubah agar kemudian perilaku kita juga menjadi lebih baik. Kita harus melakukan perubahan. Kemarin kalah, iya. Tapi juga perubahan harus kita laksanakan. Tapi yang pamungkas Biasa kalah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.